Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan pruning daun pada bonsai kelapa kepala botak, bonsai kelapa gading kepala botak ini, dan kita juga akan melakukan maintenance atau perawatan untuk membuat daun bonsai kelapa ini lebih kecil lagi, teman-teman. Simak sampai selesai, mudah-mudahan apa yang nanti kita akan lakukan dan sedikit kita sampaikan bisa bermanfaat, khususnya para pecinta bonsai kelapa. Jangan skip, mudah-mudahan bermanfaat. Dan langsung saja, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya bagi teman-teman yang mungkin belum tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentunya. Oke, langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bonsai kelapa gading kepala botak yang penampilannya semacam ini. Sebelumnya sudah kita lakukan program daun kecil tanpa pangkas ekstrim, teman-teman, dan dengan sistem atau dengan cara semacam ini sudah menghasilkan daun yang lebih kecil, dan kita akan membuatnya lebih kecil lagi. Makanya kita akan melakukan pruning daun dan sedikit maintenance, teman-teman. Kita akan memangkas semua daun-daun yang tunasnya sudah tinggi, karena sudah saatnya ya kita akan membuang, sudah saatnya kita memangkas daun-daun tersebut yang pelepahnya, maksudnya pelepahnya sudah tinggi dan daunnya juga boleh dibilang sedikit kurang sehat. Makanya harus kita buang atau kita pruning, teman-teman. Satu demi satu kita buang, kita potong daun tersebut, karena sedikit kena hama, teman-teman ya, takutnya akan mengenai tunas atau daun yang masih muda tersebut, teman-teman. Kita pangkas satu demi satu. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita sudah menggunakan sistem ini ya, sistem ikat tarik untuk membuat daun lebih kecil, dan setelah menghasilkan daun yang lebih kecil kita langsung membuangnya. Daun-daun yang pelepahnya sudah meninggi dan memanjang, maksudnya sedikit belipet ini pagi-pagi tapi masih belipet. Dan setelah kita memangkasnya daun-daun tersebut, kita akan membersihkan sisa-sisa pelepah tadi yang sudah kita pangkas, teman-teman ya. Jadi setelah kita pangkas, usahakan langsung kita buang, kita bersihkan pelepahnya sampai ke pangkal, sampai ke bonggolnya. Jangan kita sisakan. Apabila kita sisakan, biasanya akan lebih susah membersihkannya ketika pelepah sisaan tersebut itu sudah kering, teman-teman. Apabila pelepah yang tersisa itu kering, itu akan lebih keras, lebih susah, dan pada saat memotong atau membersihkan atau membuangnya itu akan sedikit susah dan bisa berbahaya, teman-teman semuanya. Harus menggunakan pisau yang lebih tajam, dan kalau tidak hati-hati, pisau tersebut pun bisa sampai melukai atau memotong tunas di bagian dalamnya. Jadi memang harus kita sesegera mungkin membersihkan sisa-sisa pelepah tersebut. Ini sambil kita menikmati ya teman-teman semuanya ya, ini bonsai kelapa gading yang saya buat gaya kepala botaknya. Ini masih kita lakukan proses pembersihan
Sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya sebelumnya daun ini sudah meninggi dan memanjang, tapi untuk membuat atau membentuk daun ini kecil tidak kita lakukan proses pangkas ekstrim, tapi kita lakukan proses sayat, ikat, tarik teman-teman, yang saya rasa akan lebih aman. Dan apalagi di musim hujan ini ya, kalau kita lakukan proses pemangkasan ekstrim sedikit berbahaya. Bisa saja pangkasan tersebut kena jamur dan bisa mengakibatkan busuk dan mati tentunya. Jadi dengan sistem sayat, ikat, tarik dengan cara semacam ini akan lebih mudah, lebih aman, dan tentunya tidak mengalami atau tidak sampai mengalami kematian teman-teman ya. Setelah tunas yang bertumbuh, tunasnya kecil, dan alhamdulillah ini sudah berhasil. Tunas yang tumbuh ini kecil, tapi untuk menjaga atau membuat daun kelapa ini lebih kecil lagi, harus selalu kita lakukan maintenance atau perawatan supaya tunas yang tumbuh lagi, tunas baru yang tumbuh lagi itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi tentunya teman-teman. Dan setelah kita lakukan proses pembersihan bonggol dari sisa-sisa pelepah, ini saatnya kita lakukan proses sayatan tipis untuk membuang tapis penutup tunas teman-teman. Hati-hati, ini tunas yang di dalam ya, tunas yang bertumbuh ini, tunasnya atau pelepahnya itu masih muda, masih gampang sekali patah, jadi membutuhkan sedikit lebih ekstra hati-hati tentunya. Kita lakukan proses penyayatan untuk membuang tapis supaya tunas yang ada di dalam yang mau tumbuh itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi. Apabila kita abaikan dan kita biarkan, tidak kita lakukan maintenance semacam ini yang sudah kita lakukan sebelumnya, akan sia-sia karena tunas yang akan tumbuh nanti akan meninggi dan memanjang lagi teman-teman. Ini sedikit demi sedikit proses pembersihan atau penyayatan tunas pelepahnya maksudnya. Ini agak susah teman-teman semuanya, masih dengan ekstra hati-hati. Ini posisi kepalanya kok tengklek ya teman-teman semuanya ya, kepalanya tengklek. Ini kepala botaknya tengklek, posisinya mungkin pengaruh akar yang tumbuh teman-teman ya, jadi tengklek nggak apa-apa lah, yang penting nanti kita akan sedikit reposisi ya supaya kepalanya nggak tengklek ya. Kayak bandalan ini, untuk kepala botaknya agak sedikit tengklek. Ini sedikit demi sedikit kita membuang. Usahakan ya teman-teman semuanya, usahakan saat kita melakukan proses penyayatan dari ujung pelepah sampai ke pangkal pelepah sampai bersih teman-teman ya, supaya kedepannya akan memudahkan kita di penyayatan tunas berikutnya teman-teman. Soalnya kenapa, seperti yang tadi saya sampaikan juga, apabila kita masih menyisakan sisa-sisa pelepah dan membiarkan kering, akan sedikit lebih susah untuk kita buang atau kita bersihkan atau kita potong teman-teman. Ini kepala, kalau kita lihat dari samping itu terlihat tengklek teman-teman. Ini sedikit lagi. Nah, ini apa teman-teman? Ini kita ikat menggunakan tali rafia. Soalnya kenapa? Soalnya tunas yang ada di dalam itu super lemah teman-teman, super lemah, masih sangat muda, masih sangat putih, dan masih sangat rentan sekali untuk patah. Makanya kita gunakan tali, bisa tali rafia ataupun tali yang lain untuk mengamankan supaya tidak patah. Jadi untuk pelepah yang satunya, yang sebelahnya yang sudah cukup kuat, kita jadikan penopang dan kita ikatkan semacam
ini teman-teman, kita amankan, jangan sampai menunggu patah dan kita akan menyesal nantinya kalau sampai patah. Kalau patahnya nggak sampai ke pangkal bonggol bisa aman, bisa tumbuh lagi. Kalau patahnya bisa sampai ke dasar bonggol, ya wassalam, nggak bisa tumbuh lagi teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman semuanya. Ini dia setelah kita lakukan proses pruning daun-daun yang sudah gak sehat, daun-daun yang pelepahnya sudah tua, dan kita sedikit melakukan maintenance perawatan untuk membersihkan bonggolnya juga, dan penyayatan untuk membuang tapis penutup tunas. Ini dia hasilnya bonsai kelapa gading dengan gaya kepala botaknya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya lakukan dan sedikit saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk supportnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.